Bismillahirrahmanirrahim. Tasjil akhar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Selain catatan yang dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid, itu catatan yang sudah jelas, tapi ternyata Allah memiliki catatan yang lain dari amal perbuatan yang kita buat, dari amal perbuatan yang kita lakukan. Indahu tasjil akhar. Allah punya catatan yang lain, catatan yang enggak tercatat oleh malaikat, enggak dicatat sama Raqib dan Atid. Karena apa? Karena hari itu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran sama kita. Hari itu katanya apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana mulut ditutup, mulut enggak ngomong. Berarti hari itu, kalau selama ini kita di dunia mulut ngomong kan? Mulut ngomong, berucap sesuka hati, dicatat semuanya. Enggak ada yang luput dari yang dicatat sama malaikat, dari yang keluar dari mulut kita. Tapi kalau hari akhirat, mulut ditutup. Ada yang ngomong, mulut dibuka. Yang ngomong apa? Wa tukallimuna aydihim. Allah punya catatan lain. Yang itu Allah sendiri yang menjadi muraqabahnya. Allah sendiri yang menjadi pengawasnya. Allah sendiri yang menjadi pemantaunya. Karena semua apa yang dibuat oleh tangan boleh jadi tidak dicatat oleh malaikat. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan bicara, kaki menjadi saksi. Kalau kata ulama bilang, semua anggota tubuh kita ini memiliki memori yang merekam semua kejadian yang terjadi dalam hidup. Orang lain bersikap sama kita aja, itu rekaman ada sama kita. Apalagi kita yang melakukannya sendiri. Boleh jadi sekarang kamu lupa, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan melupakannya, karena semua yang terjadi itu tercatat dengan rapi di dalam catatannya. Kalau orang belajar salah satu ilmu dunia sekarang, ilmu-ilmu dunia, orang-orang yang kena penyakit mental sekarang, kena penyakit mental, itu kalau ditelusuri usut punya usut, maka ketemu satu masalah namanya inner child. Nah, inner child, masalah masa kecil katanya. Loh, dari gede masalahnya sekarang kok ke masa kecil? Iya, masa kecilnya punya masalah. Pada saat ditelusuri masalah yang ada dan terjadi pada masa kecilnya ini, ada sebagian dari mereka kasusnya bukan terjadi waktu mereka lahir. Lalu terjadi kapan? Terjadi waktu mereka berada dalam kandungan ibunya. Ada anak lahir punya trauma, langsung lahir punya trauma. Dia ketemu orang baru takut. Suka temuin anak kecil kayak gitu? Nah, itu punya pemicu, Bu. Ada pemicu, pemicunya apa? Salah satu pemicunya, ini bukan umum, salah satu pemicunya terjadi pada seseorang gara-gara dia lagi dikandung, ibu bapaknya berantem. Bapaknya suaranya lantang ngomong sama istrinya. Istrinya dengar, istrinya sedang hamil, ya. Saat itu pertikaian terjadi antara mereka berdua. Lalu kemudian terucap dari mulut si bapak, gua nyesel nikah sama lu. Ini anak bukan anak gua. Tuh. Itu ada goncangan terjadi pada janin. Makanya kenapa Islam itu nyuruh kalau ibadah itu tepuk ya perutnya, ajak anaknya sholat. Karena jangankan lagi sholat, kamu ngobrol sama laki kamu berantem, mbak lu, begue, bapak saya,
anak kamu di perut tahu. Nih mak bapaknya sayang apa kagak sama dia, dia tahu. Mak bapaknya nih panik dapat dia apa nyesel dapat dia tahu. Tahu semuanya. Kan ada orang tua yang aduh kenapa dia mengembang sekarang, kenapa enggak nanti. Itu akan ada efek sama anak. Anak ini waktu lahir merasa saya bukan anak yang diinginkan lahir. Ini ilmu dunianya ditemukan sekarang. Ternyata begitu kita kaji ini dengan Quran, oh relate ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan hari di mana mulut dibungkam, tangan, kaki menjadi saksinya. Tangan bicara, kaki menjadi saksinya atas apapun yang terjadi, atas apapun yang diperbuat. Bahkan kejadian itu sudah terekam dari masih jadi nutfah. Terekam semuanya sampai ditiupkan ruh. Jadi begitu mulai muncul ruh, hai ibu yang pada hamil, begitu janinmu sudah ditiup ruh, jaga ucapan, jaga sikap, jaga semua, karena anakmu sudah menyadari apapun yang kamu buat. Ya si ibu pegel hamilin dia, apa si ibu senang anaknya tahu. Si bapak kesel apa enggak anaknya tahu. Bu anak, ibu tahu kenapa banyak anak-anak lahir dengan kelainan apa ini sikap, bukan dia punya lahir ini anak perempuan kenapa jadi begini dandanannya, ini anak laki kenapa jadi gemulai ya. Ada pemicunya, ada. Salah satu penyebab pemicunya dari dijanin lagi dikandung, si ibu tinggal perempuannya nak. Tahu yang lahir laki. Bahkan berapa banyak orang tua yang udah ngintip tuh sama dari di jenis kelaminnya apa dok? Laki ini. Enggak, masih bisa berubah. Nanti ya udah tungguin aja. Ini ya, yang begini-begini seringkali terjadi. Mereka itu pemicunya adalah yang menimbulkan efek pada anak saat dia tumbuh besar, saat dia tumbuh berkembang. Nah, ini begitu ulama menyimpulkan tentang gimana nih nanti Allah Subhanahu wa taala menyatakan mulut dibungkam, tangan bicara. Kalau mulut nanti dibungkam, tangan bicara, berarti akan ada perhitungan yang lain selain dari buku catatan amalmu. Artinya ada sesuatu yang Allah tanyakan sama kita. Lalu apa gunanya pengampunan Allah? Lalu di sini mana letak pengampunan Allah? Jikalau Allah mengampuni kita, bagaimana sifat pengampunannya? Kata ulama, Allah Subhanahu wa taala jikalau mengampuni kita di akhirat, apakah itu menghapus dosa-dosa kita yang sejatinya ada dari perbuatan kita selama hidup? Rekamannya ada. Rekamannya tetap ada. Tapi, nah kata ulama, tapi di sana di akhirat kamu dibuatnya lupa. Jadi bentuk pengampunan Allah kepadamu itu hari di mana tangan bicara disaksikan dengan berjuta manusia, bertriliun manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Hari itu tanganmu waktu mau ngomong gak bisa ngomong. Apa yang mau diomongin? Gak ada. Yang bikin siapa? Allah. Karena kuasanya ada sama Allah. Waktu Allah tanya kakimu, kaki yang menjadi saksi atas apa yang kamu buat, dibuatnya lupa. Rekamannya tetap ada. Tapi yang membuat itu terlupakan Allah. Dan saat Allah membuat itu terlupakan, yakni maknanya Allah mengampuni kesalahan. Allah menutupi kekuranganmu, Allah menutupi cacatmu, Allah menjagamu dari
terhinanya kamu di mata orang lain. Maka pentingnya kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di Ramadan ini kesempatan kita besar. Maka jangan kita hanya terfokuskan pada catatan yang tercatat oleh Raqib Atid sampai kita lupa seolah hati kita ini banyak berkata-kata yang Raqib Atid tidak mampu melihatnya, tapi ada yang maha melihat dan ada yang maha mengawasi, yaitu Allah. Ingat itu baik-baik. Keselnya kita, gedeknya kita, gak senangnya kita sama siapapun, ada Raqib Atid yang maha mengawasi. Enggak, Raqib Atid gak tahu, tapi Allah. Raqib Atid gak tahu ente kesel sama siapa. Kalau gak terucap, Raqib Atid gak nyatet. Kamu nyurang doang, gimana? Gak ada catatannya. Tapi Allah tahu. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Ingat pada hari ketika musuh-musuhnya Allah digiring ke neraka, wahum yuza'un, mereka dipisah-pisah. Mereka digiring ke neraka, mereka dipisah-pisahin. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sampai begitu mereka masuk ke dalam neraka, pendengaran, penglihatan, kulit mereka semua menjadi saksi terhadap apa yang mereka perbuat. Mata, ini di neraka. Mata yang ada di badanmu bisa hianat. Kuping yang ada di sini bisa hianat. Dia nggak akan nolongin kamu. Dia akan ngebuka semua apapun yang pernah kamu. Nih kuping pernah dengar apa? Nih mata pernah ngelihat apa? Nih mulut pernah bicara apa? Nih tangan pernah apa? Semuanya. Kulit-kulitnya semua. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mulai nanya. Di kulit nanya, kenapa ente buka? Tentang apa yang dulu kamu lihat? Kamu lihat kita bermaksiat. Kenapa kamu ngomong begitu? Nih kuping ngomong, nih mata ngomong sama kulit. Kenapa ente ngungkapin? Kenapa kamu mau jadi saksi terhadap kami? Maka si kulit jawab. Qalu antagana Allahu alladhi antaga kulla syai'. Kulit itu menjawab, Allah ya Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kami dapat bicara. Antagana Allah alladhi antaga kulla syai'. Yang membuat kami bicara adalah Allah yang bisa membuat segala sesuatunya bicara. Ya. Semua bakal nurut sama Allah. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Dia Allah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepada Allah kita semua kembali. Nah, jadi di sini kita diingetin pada tasjilul akhir yang dicatat oleh para malaikatnya, yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di luar dari apa yang dicatat oleh Raqib dan Atid. Maka penting bagi kita ini betul-betul menghadirkan Allah dimanapun kita berada, ya, menghadirkan Allah di mana tempat kita berada, di mana tempat kita pergi, di mana tempat kita berbuat, di mana tempat kita melakukan segala hal, bahwa sesungguhnya pengawasan Allah tidak pernah luput kepada kita semua. Dia Allah yang selalu mengawasi kita, maka sudah sepatutnya kita menghadirkan pengawasan Allah agar tidak seorang pun dari kita mudah berbuat maksiat. Wallahu a'lam bissawab. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita menjadi keadaan yang jauh lebih baik. Insyaallah Allah pelihara iman Islam kita sehingga kita semua menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah sampai akhir hayat kita, insyaallah.
Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita tuntunannya, hidayahnya yang menyeluruh, agar kita semua yang mungkin kemarin belum seutuhnya berhijrah, belum seutuhnya berjalan di jalan Allah, mulai saat ini, mulai detik ini insyaallah Allah ubah hatinya, Allah hiasi hatinya dengan cahaya keimanan, agar ia betul-betul sepenuhnya berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul seutuhnya mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.